Apakah aku akan bernasib seperti ini terus? Memuaskan nafsu para lelaki dengan goyanganku. Aku tak sanggup melihat anakku. Apakah dia akan bernasib sama denganku? Sinden Ronggeng. Itulah aku. Apa tujuanku menari? Melestarikan atau hanya sebatas menghibur dan memuaskan? Sudahlah. Komala anakku. Besarlah menjadi anak yang berbakti, nak. Jadilah apa yang kamu inginkan. Cukup sudah, ibu saja yang menderita. Anakku sayang. Duh, duh, duh. Diam, nak. Diamlah. Ibu di sini, nak. Runting, ayo cepat keluar. Itu suamiku. Panggil teriak setiap malam. Bak suami minta jatah. Iya, Kang, sebentar. Kok malah bangun? Sebentar, Kang. Tunggulah aku di luar. Banyak orang yang salahkan sikapku. Sudahlah, kamu tidak usah bekerja lagi. Lihatlah anakmu. Kalau saja mereka tahu, jika aku tidak bekerja, siapa lagi yang akan menjamin kehidupanku dan kehidupan anakku? Kang Dakri. Dia kan sudah lama tidak bekerja. Cari kerja kan susah. Kata emak, carilah pekerjaan lain toh, Nduk. Ora api bojo adun kerja tengah wengi. Ora api nduk awakmu loh, Nduk. Bullshit. Aku tahu itu. Aku sebenarnya juga tidak mau kerja seperti ini terus. Meninggalkan Komala setiap malam. Tapi apa daya? Ya, mungkin inilah caraku untuk melestarikan budaya daerah. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kata emak, melestarikan dan bekerja itu berbeda loh, Nduk. Emak sebetulnya heran, suamimu belum dapat pekerjaan atau memang tidak mencari pekerjaan, Nduk. Suami dalam keluarga adalah tulang punggung keluarga. Istri adalah tulang rusuk yang harus dijaga. Tinggalkan dia, Nduk. Biarkan hidupmu bahagia. Emak kasihan melihat kamu setiap malam dipaksa oleh dia hanya untuk bergoyang dari satu kampung ke kampung yang lain. Runting, cepat! Sudahlah. Ini memang takdirku sebagai sinden ronggeng. Ini jalan hidupku. Pahit manis kehidupanku akan kujalani dengan penuh kesabaran. Runting, pergi. Ya, ini rumahku.
rumah yang kalian anggap biduan Bahenol. Kotor, jorok. Pergi kamu wanita jahat, pergi. Nuhun Doro. Aku belum cukup punya uang. Hidupku merana. Panggung sepi. Tolong ampuni aku. Aku akan segera melunasi hutangku padamu. Kalian masuk rumah orang dengan seenaknya, rentenir jahat, tintah darat mengambil hak orang bukan sewajarnya. Diam! Ampun Doro, ampun. Serahkan anak itu. Tidak, aku tidak akan pernah menyerahkan anakku padamu. Aku memang rakyat jelata yang hanya bisa berhutang pada kalian. Aku memang tak tahu aku harus bagaimana dengan pekerjaanku ini. Kang Dakri, dia hanya bisa memanfaatkan kemolekan tubuhku ini untuk menjualku kepada lelaki hidung belang. Di mana? Di mana fitrah seorang istri ketika tubuhmu dicemburahi oleh orang lain hanya demi sesuap nasi? Pernikahan atas dasar hutang ini menekanku untuk menikahi dia, laki kasar sang penipu ulung. Aku tak tahu aku harus bagaimana. Ampuni aku. Tolong berikan aku waktu. Hahaha, memberikan kamu waktu. Harus berapa lama aku berikan kamu waktu? Aku berjanji 3 minggu lagi. Iya, 3 minggu lagi. 3 minggu ya. Baiklah Runting. Tapi jika kamu dan keluargamu tidak bisa melunasi semua hutangmu, maka bayimu itu untukku. Ayo pergi. Apa? Tidak usah kamu mengeluh menentang takdir. Takdirmu hanyalah seorang penari. Penari ronggeng, tidak lebih dari itu. Aku tak tahu aku harus bagaimana. Dia hanya bisa merintih sakit ketakutan. Bagaimana dia akan bekerja dalam situasi itu? Menyerah setelah aku berjuang sampai detik ini. Tidak! Aku. Kenapa? Sesal kurasakan. Maafkan aku, Kang Mas. Maafkan aku. Apa? Sekian banyak kesalahanmu terhadap anakku. Lelaki itu yang telah membuat hidupmu gelap gulita. Dia telah membuat luka dalam hati ibu, nak. Kamu berusaha menutupi luka-luka itu. Percuma. Semua itu telah terjadi. Lelaki tidak bertanggung jawab. Ibu, sudah jangan hakimi Kang Dakri. Ini semua bukan salah dia, Bu. Ini juga salah Runting. Salah kamu. Selama ini kamu yang mencari uang untuk kehidupan keluarga. Lantas apa yang dia lakukan?
Dia hanya menjerumuskanmu ke ladang kegelapan. Ibu, aku tahu itu. Langkah suamiku memang salah. Tapi aku hanya ingin menjadi istri yang berbakti, Bu. Biarkanlah ini menjadi pembelajaran bagi dirinya. Dan biarkanlah aku menjadi istri yang baik, Bu. Salah dalam berkomunikasi itu biasa. Retak dalam membangun rumah tangga itu wajar. Namun, menjaga kehormatan suami adalah kewajiban bagi seorang istri, Bu. Berikanlah kesempatan bagi Kang Dakri, Bu. Kamu telah dibutakan oleh cinta, Dok. Baiklah, jika itu yang kamu mau. Lalu apa yang akan kamu lakukan selama 3 minggu? Mau manggung lagi? Tidak akan sempat waktumu, Dok. Waktu bukan ditentukan oleh keadaan, Bu. Tapi waktu adalah kita sendiri yang menentukan. Sempat atau tidak sempat, itu tergantung siapa yang menjalani. Selama waktu masih dianggap berharga, akan kuberikan semua harapanku untuk kehidupanku dan kehidupan Komala anakku. Kamu memang keras kepala seperti bapakmu. Aku memang keras kepala. Tapi inilah pilihan terbaik untuk keluargaku. Wanita memang lemah ketika dihadapkan oleh 2 pilihan yang sulit. Tidurlah, Kang. Istirahatlah. Komala anakku. Besarlah menjadi anak yang berbakti, Nak. Rubahlah garis tangan takdirmu, Nak. Aku tak bisa mengubah masa lalu. Tapi masa depan benar-benar ada di tanganku. Semua orang memiliki kemalangan. Tapi aku perlu mengubah kemalangan itu menjadi motivasiku. Orang yang hanya bisa meratapi masa lalu adalah seorang pengecut. Dan orang yang bisa merubah masa depan, itulah pahlawan sejati. Apa benar begitu adanya? Aku hanya bisa berusaha yang terbaik untuk masa depanku, masa depan anakku, dan masa depan keluargaku. Hidup itu pasti berputar. Terkadang kita di atas, dan terkadang kita di bawah. Tabahlah, sabarlah. Aku lelah menghadapi ini semua dengan sendirian. Dulu, ibuku sering menasehatiku, tinggalkan dia, ceraikanlah dia. Tapi aku tak bisa. Aku kasihan jika Komala tumbuh besar tanpa seorang ayah. Lelaki lain tidak semudah itu. Ini sudah 3 minggu. Aku akan menyerahkan semua yang ada pada diriku, termasuk tubuhku. Aku tak rela jika Komala hidup bersama mereka. Diriku pengecut.